Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita antarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang juga dikenal sebagai sebutan Nusantara. Dengan jumlah penduduknya mencapai 267,7 juta jiwa pada tahun 2018. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar di dunia, yakni menjadi urutan keempat dan juga menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari Sabang sampai ke Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, agama, adat istiadat, ras etnis, dan lain sebagainya. Kaya akan sumber daya alamnya, namun masih sangat lemah terhadap penegakan hukumnya. Maka dari itu, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Negara Kaya yang Lemah akan Penegakan Hukumnya. Hadirin yang berbahagia, hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Istilah sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maksudnya adalah, salah satu kenyataan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene adalah para pejabat kelas atas yang terjerat dalam kasus korupsi dan suap. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun, berlangsung dengan persidangan yang dipersulit, bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar sana, masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan santainya menikmati uang rakyat yang seringkali disalahgunakan untuk hal-hal pribadi. Bukannya mensejahterakan rakyat, tapi malah membuat rakyat menderita. Dapat kita saksikan dalam kasus korupsi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khoissiah, yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ia telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar, sebesar 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan tersebut. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun penjara. Sungguh miris keadilan hukum di negara ini. Maka saya mengajak hadirin agar senantiasa mematuhi hukum yang ada dan mengajak menegakkan kebenaran maupun keadilan. Karena kesalahan bukan karena hukum yang tidak tepat, tetapi berada pada para penegak hukum yang bermain dalam kekuasaannya. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.